Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Wahyuddin, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Haji Supardi, yang kami hormati Sohibul Hajah, Sohibul Bait Bapak Yono beserta keluarga, yang kami hormati Bapak RW 022 beserta RT dan seluruh warga masyarakat, dan keluarga besar Ikmas Ikatan Madura Bersolawat. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bangku udah batal, tinggal kasurnya nih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Di siang menjelang sore hari ini kita hadir dalam rangka ta'ziman wa takriman wa mahabbatan li Rasulillah. Begitu meriahnya acara peringatan Maulid yang digelar oleh Bapak Yono sekeluarga dan keluarga besar Ikmas. Ada bawang putih, ada gula, segala-gala. Kompor mana kompor, nggak ada. Semua penuh leleng ini, Masya Allah. Rasa gembiranya Bapak Yono beserta keluarga mengundang kita semua dalam rangkaian acara Maulidun Nabi, tidak ada lain ta'ziman wa takriman wa mahabbat. Mudah-mudahan beliau Bapak Yono beserta keluarga yang menyelenggarakan acara peringatan Maulid yang begitu megah ini, senantiasa beliau beserta keluarga dan seluruh yang hadir mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah, saya mohon maaf, saya minta awal di kesempatan siang hari ini karena ada acara yang sama Maulid juga di Masjid Istiqomah di belakang Yayasan Al-Irsadiyah atau Al-Irsad itu. Jadi saya mohon maaf kepada keluarga besar Bapak Yono dan Ikmas, seluruh warga masyarakat, saya minta awal. Kira-kira dimaafin gak nih Pak? Ibu maafin ya Bu ya? Bu maafin ya Bu ya? Oh, ya. Bicara tentang Maulidun Nabi, rasanya kita sudah maklum bersama. Hadisnya jelas, ayatnya jelas. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Maulid itu bid'ah, biarin. Bid'ah urusan dulu. Ini gua mau ngadain, mau mengagungkan, mau memuliakan sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking senangnya kita, saking mengagungkannya kita kepada beliau, sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid, di musola, di majlis-majlis taklim bahkan individual seperti hari ini, siang ini, beliau Bapak Yono mengadakan acara Maulidun Nabi. Tidak ada lagi tujuannya, yakni karena cinta, karena sayang, karena memuliakan, karena mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau bicara bahasa cinta, itu biasanya anak-anak muda ketika pacaran, kalau cinta itu harus ada bukti. I love you sayang. Umpama dikatakan seperti itu pasti ada buktinya. Apa kata adiknya? Cinta bukan hanya sekedar dalam bibir saja, dalam ucapan saja. Mana bukti cintamu padaku? Betul apa betul? Betul apa betul? Cinta itu harus ada bukti. Mana bukti kita cinta kepada Rasulullah? Minimal saat ini kita ngadain acara peringatan Maulid. Yang kedua, bibir kita selalu mengucapkan sholawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, praktek cinta kita kepada Rasul. Apa yang pernah dinyatakan, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, kita pun melakukan. Walaupun itu apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah dan juga mengikuti jejak Rasulullah, akan tetapi apa yang kita lakukan tidak akan pernah sempurna seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Minimal apa yang kita lakukan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sholat, kita supaya pada sholat, pengen hidupnya bahagia, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Insya ini ngomong-ngomong pada saat zuhur apa belum ini? Alhamdulillah. Jangan sampai kayak orang Solo subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya belas. Ya Allah, ayo rasa syukur kita kepada Allah as-sholat. Karena dulu ketika kita masih bayi dilahirkan oleh ibu kita itu gak ngerti apa-apa. Kita gak ngerti apa-apa dulu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ketika kita dilahirkan dari ibu kita gak ngerti apa-apa Pak Bu. Gak ngerti apa, dikasih duit 100.000, dikasih 150.000, gak ngerti apa, dikasih Senin baru, kagak ngerti apa-apa. Kita mata belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, hati apalagi belum. La ta'lamuna syai'a kata Allah. Mulai ketika setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai dengan sekarang kita dikasih bisa melihat oleh Allah, kita bisa mendengar telinga kita, hati kita bisa merasakan. Apa tujuan itu semua? Kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Mana rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah kasih kita mata, Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita perasaan? Mana rasa syukur kita kepada Allah? Sudah dikasih semua oleh Allah. Kita bisa jalan, kita bisa makan dengan tangan yang sempurna, dikasih oleh Allah. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Minimal rasa syukur kita kepada Allah ketika mendengar suara adzan, buru-buru kita mengerjakan sholat, buru-buru kita mengerjakan sholat jangan ditinggal. Udah, lanjut yang ke 3, 4. Yang pertama zuhur, yang kedua sholat, yang ketiga belum. Ayyakuna himmatahu fil ibadah wa tilawatil Qur'an.
Yang berapa? Ya Allah. Yang ketiga, pengen hidupnya bahagia. Ini pengen juga bahagia Pak, sa'adah. Karena ada orang yang sa'adah, sa'idun fil dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang yang hidupnya di dunia senang tapi di akhirat celaka. Ada lagi orang yang saqiyun fil dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunianya dia ngebelangsak, tapi di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan. Ada lagi orang sa'idun fil dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunianya dia dapat bahagia banget di dunianya, di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang parah yang keempat nih Pak, saqiyun fil dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunianya dia ngebelangsak, di akhiratnya parah. Naudzubillah ini dari. Nah, sa'adah di dunia dan sa'adah di akhirat itu susah. Kalau toh kita dikasih oleh Allah kesederhanaan, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah. Karena miskin juga nikmat dari Allah kalau kita mau mensyukurinya Pak. Kaya tidak akan mendapat kenikmatan kalau tidak bersyukur kepada Allah. Dari dua karakter ini kira-kira Bapak pilih yang mana Ibu? Ada yang mau miskin, ada yang mau miskin, ada. Masya Allah, Rasulullah itu pengen doa sama Allah itu, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang miskin, kumpulkan saya bersama orang-orang miskin, ya Allah matikan saya dalam keadaan miskin. Kita cinta sama Rasul, berani ya doa begitu Pak Bu? Jauh banget ya, tadi saya bilang di awal, ini yang kita peringati, ini manusia yang super, manusia yang mulia. Kita belum bisa ngikut apa yang pernah Rasul tunjukkan kepada kita, tapi minimal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, kembali lagi yang ketiga, ayakuna himmatahu fil ibadah wa tilawatil Quran. Pengen hidupnya bahagia tuh baca Al-Quran, jangan terus-terusan baca koran, apalagi baca sampai status orang kita bacain. Bu, oi, status orang kita bacain. Mampus lu, lagi susah lu ya, lu tahu kan? Kadang-kadang bikin status Pak, ya Allah ada yang minjemin duit kan begitu kalau macam-macam itu status. Kita ngelihat ke teman kita statusnya pada pengen butuh duit atau minjem duit, kita aja nggak suka sama dia. Mampus lu, emang enak tuh status orang kita. Masya Allah, udah gak usah begitu, mendingan baca Al-Quran. Kenapa? Karena sekarang ini jauh dari kita zaman dulu. Zaman dulu itu Masya Allah, walaupun belum ada listrik belum ada, masih pakai lampu tempel, patromak. Jarang-jarang patromak itu yang punya orang kaya dulu, lampu tempel. Tapi di rumah-rumah itu, saben rumah, setiap rumah, Masya Allah, ba'da maghrib Al-Quran terdengar. Betul apa betul? Betul apa betul? Di sini yang ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Belah sono ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Belah sono lila fi Quraisyin. Belah sono lagi sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Saut-sautan suara Al-Quran dari mulut orang-orang tua kita terdahulu, padahal dulu belum ada list. Sekarang kita lihat
sekarang sudah enak Pak, serba enak sekarang ya. Segala sesuatu tinggal pencet kita. Pengen terang tinggal pencet, pengen mandi tinggal pencet. Betul apa betul? Langsung air keluar. Pengen sikat gigi kita tinggal pencet keluar odol. Dulu sikat gigi susah Pak, makanya apa? Bata dihancurin dulu di zaman dulu. Berarti udah tua nih saya nih. Dikejar sampai halus baru kita colet buat jadiin odol. Dulu zaman dulu tuh begitu. Pengen keramas sekarang tinggal pencet langsung keluar. Dulu pakai merang dulu Pak, bakar dulu, masya Allah susah. Akan tetapi orang-orang tua kita yang namanya baca Al-Quran nggak pernah tinggal. Sekarang sudah dimasuki gadget HP, jadi orang malas bawa dan baca Al-Quran. Masya Allah mereka malu kalau bawa Al-Quran, lebih keren ketika dia bawa HP. Senang banget. Mereka harusnya lebih bangga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di permukaan bumi ini. Rasulullah adalah tutur katanya Al-Quran, tingkah lakunya Al-Quran. Tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana acara maulid ini? Ayo minimal kita tiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rajin baca Al-Quran. Mulai hari ini nanti pada asar, setelah sholat asar minimal kita baca Al-Quran Pak. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak, satu lembar aja. Satu lembar. Ba'da maghrib satu lembar, ba'da isya satu lembar. Insya Allah lama-lama kita hatam. Tapi kalau nggak pernah dibaca Al-Qurannya, ya kita baca terus, kita sudah jauh dari Al-Quran. Sedekah pun kita yang paling depan. Tuh orang zuhud namanya. Biarin nggak apa-apa, urusan dunia mah kita begini, tapi untuk akhirat kita yang paling depan. Itu namanya zuhud. Yang kedua, kalau pengen hidupnya bahagia, dalam kitab Tabiul Ghafilin, ayyakuna muhafizan ala shalawatil khamsi. Yang kedua, kalau pengen hidupnya bahagia, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Muhafizon, dijaga. Bahasanya muhafizon. Kalau Al-Quran bahasanya aqimus sholat, dirikan sholat, bukan ngerjain sholat, tapi dirikan sholat. Banyak orang yang cuma sekedar mengerjakan sholat saja, akan tetapi setelah sholat mereka masih maksiat lagi, masih mabok lagi, masih judi lagi, masih gosip lagi, karena mereka baru bisa mengerjakan sholat. Tapi kalau orang yang sudah mendirikan sholat, insya Allah di luar sholat pun sholatnya masih dijaga, sholatnya masih didirikan, mereka masih mengerjakan sholat. Dalam arti kata mereka tetap, yakni selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka orang yang sudah mendirikan sholat. Udah pengen hidupnya bahagia, sholatnya yang bener dah, sholatnya yang rajin. Syukur-syukur kita menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Jangan sampai sholat duhur kita kerjakan jam 3 sore, asar jam setengah 4 kita kerjakan setengah 6, maghrib jam 6 kita dirikan, kita kerjakan jam 8 atau jam 7 mendekati isya. Na'udzubillahi min dzalik. Isya jam 7 lewat 15 menit kita kerjakannya jam setengah 5 mau subuh. Subuh jam setengah 5 kita kerjakannya jam 10 pagi. Adakah di sini orangnya? Mana dia orangnya? Naudzubillah ini dalik. Salat subuh jam 10 Pak. Masya Allah. Niatnya juga beda. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Saya salat subuh kesiangan kawan.
Ya Allah, mereka orang-orang yang demikian termasuk dalam Al-Quran adalah mereka orang-orang yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang senantiasa lalai dalam salatnya, yakni orang-orang yang mengundur-mundur sholatnya. Itulah mereka orang yang lalai. Orang yang lalai kata Allah dalam sholatnya, fawailun, mereka akan mendapatkan celaka, mendapatkan neraka uwer. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo, Nabi Muhammad itu gak pernah mengundur-undur waktu sholat. Selamat datang kepada seluruh para tamu undangan. Silakan duduk menempati tempat yang telah disediakan. Lanjut. Yang ketiga, yang pertama zuhur, yang kedua sholat 5 waktu jangan ditinggal. Nabi Muhammad SAW itu ketika mengerjakan sholat 5 waktu, Masya Allah, tempat waktu Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua berbondong-bondong, lihat di Mekah, lihat di Madinah, ketika mendengar suara azan buru-buru berbondong-bondong menuju masjid dan menuju masjid. Semuanya, warung ditinggalkan, pekerjaan dunia ditinggalkan, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggalin dalam urusan keduniaan kalau sudah Allah memanggil melalui muadzin di masjid dan di mushola. Asyhadu an la ilaha illallah. Tinggalin urusan keduniaan. Pak Ustaz, tanggung saya ini lagi ngapa? Lagi ngulek Pak Ustaz, lagi bikin sambal, ada suara adzan, tinggalin ulekannya, buru-buru menuju masjid dan mushola. Pak Ustaz, saya lagi nyuci, tinggalin cuciannya, buru-buru menuju masjid. Pak Ustaz, saya lagi gosok, tinggalin gosokannya, gosong-gosong, cabut dulu itu gosokannya, tinggalkan dulu. Dalam urusan dunia kita tinggalkan ketika Allah memanggilnya melalui muadzin di masjid dan di mushola. Kalau kita sudah bisa mendirikan sholat tepat pada waktunya, awal masakin wa yajlis ma'ahum. Rasul senang banget duduk-duduk kepada para fakir dan miskin. Kayak begini nih Pak Yono, kumpulin kita keluarga, tetangga, muslimin dan muslimat, duduknya sama tuh Pak, bareng. Begini Rasul senang nih. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Senangnya duduk seperti ini, tidak ada sekat. Enggak ada sekatnya Pak, enggak ada, bareng sama-sama. Ini meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Kalau ada yang sakit jenguk Pak, Bu. Rasulullah ada yang sakit tetangganya dijenguk, kafiron kana au musliman, apakah dia kafir ataukah dia muslim, dijenguk oleh Rasulullah, enggak pandang bulu, karena dia tetangga gua jenguk. Itu Rasulullah enggak mikir-mikir. Ada tetangga saya sono di rumah, Bu, ada orang tabrakan juga, mau ditolongin, ditahan, tanyain dulu Islam apa bukan. Coba Pak, mau nolongin ditanya dulu, Bapak Islam apa bukan? Islam. Oh, udah, ketika bertolongin ditahan lagi Pak, tanyain dulu Islamnya, lihat dulu P3 apa PKB. Gua remuk tuh orang. Keburu mati yang begitu Pak. Jadi kalau dalam urusan sosial nggak perlu apakah dia Islam apakah dia non muslim, nggak perlu Pak. Ini hati yang main, ya Pak, ya Bu. Tanyain dulu Islamnya, dia udah PKB, oh PKB, oh P3 umpama. Tanyain lagi, ini orang mana? Orang Madura, orang Jawa. Bongok itu orang. Selamat juga, gak mati di jalan itu orang.
Jadi dalam urusan sosial jangan malah pilih bulu. Ayo lihat Rasulullah tuh, wa ya'udu mardahum, ada yang sakit tetangganya, Rasul jenguk terlebih dahulu. Coba Pak, pemimpin mana? Nih Pak RW Pak, karena dua-dua saya ngalem banget. Majlis taklim di mana aja ada beliau. Saya di sono ada Pak, belah sono ada, belah sono lagi ada. Beliau di majlis taklim hadir dulu. Mudah-mudahan tahun depan beliau jadi presiden. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini nih pemimpin yang mau rakyat, yang seneng orang tuh. Allahu Akbar. Di mana-mana ada beliau dalam pengajian, Pak. Pengajian ya, bukan yang pengajian. Beliau ada terus. Alhamdulillah. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyibu janaizahum. Rasulullah kalau ada yang meninggal dunia tetangganya, Rasul yang mengangkat kerandanya sampai ke pemakaman. Coba Pak, pemimpin mana yang mau mengangkat keranda tetangganya? Pemimpin mana yang mau mengangkat jenazah tetangganya sampai ke pemakaman? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Angkat sampai pemakaman Pak. Makanya kalau ada yang meninggal tangga kita, antarkan Pak. Kita ada waktu antar. Kecuali kita ada acara yang mendadak, nggak bisa ditinggal, boleh kita nggak bisa menghantar karena ada acara. Tapi kalau nggak ada acara, antar Pak. Beneran. Antar. Karena suatu saat kita pun akan begitu. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Kita nanamnya kebaikan pasti. صلاة
oleh kita aja